Marilah kita sama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Kita memuji namanya dari buku nyanyian saya ini, nomor 9. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang sekarang yang kuhidupi di dalam tubuh ini, aku hidup dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan nyawanya, hidupnya untuk aku. Mari kita menghafal satu ayat dari kitab Galatia pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Galatia pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Kita sebutkan referennya ya, seluruhnya nanti. 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 2 dan 3. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, bisa didengar dengan jelas? Baik, kita ulangi. Kita mulai hafal sampai pada kamu. 1, 2 ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Ulangi. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Lanjut. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat,
atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ulangi, adakah kamu menerima Roh karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Dari mulai atas ayat 2-nya 2 ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kita lanjutkan ayat yang ketiga 2 ya. Adakah kamu sebodoh itu? Ulangi, adakah kamu sebodoh itu? Kita lanjutkan. Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kamu telah 2 ya. Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sekali lagi, kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat 3 saja 2 ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita coba dari ayat 2 sampai ayat 3 ya. Kalau belum bisa hafal, bisa kerling-kerling ya. 2 ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Kita nyanyikan sekali lagi pujian kita yang tadi 1 ayat saja. Baik, terima kasih banyak. Kita bisa berjumpa lagi. Mari kita membuka surat Galatia. Kalau enggak silap, kita sampai pasal 1 ayatnya yang ke berapa ya? Ke-12 kah? Mari kita lihat dan coba baca. Tujuan kita ada 2. Supaya kita bisa membaca dan setidaknya garis besarnya itu dapat kita tangkap. Jadi kalau kita sudah tahu main point di dalam istilahnya ya, sehingga gampang kita untuk lebih mendalam. Itu yang utama kali dalam cara membaca Alkitab ini. Jadi kalau kita mencari alamat rumah orang, mencari alamat rumah ya, umumnya sekali kita minta jalan besarnya itu apa, gitu ya.
Sudah itu sudah tahu jalan besarnya, masuk gang kah? Ya. Lalu nanti masuk gang ke dalam, di pinggir gang itu kah rumahnya, atau masih ada lagi gang kecilnya? Ya, jadi baca Alkitab itu kurang lebih seperti itu. Ya. Jalan besarnya itu kita dulu tahu. Mari kita baca, coba, mana tahu nanti dengan prinsip yang sederhana ini bisa kita menolong. Ayat 11 umpamanya. Itu tadi Galatia 1 ayat 11 ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Inilah garis besarnya ya. Jadi Paulus mengakui Injil yang diberitakannya itu ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti ada Injil manusia pada abad pertama. Apalagi abad sekarang ini, ya mungkin entah sudah Injil manusianya semua kita dengar. Surat Galatia ini yang pertama garis besarnya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti pada saat itu pun sudah ada Injil, yaitu Injil manusia. Ya, di bagian yang lain itu namanya suatu Injil yang lain. Jadi Injil yang lain dan Injil manusia itu sama artinya. Nanti kita coba lihat apa itu Injil manusia, apa itu Injil yang lain. Jadi Paulus menegaskan bahwa Injil yang diberitakannya itu bukanlah Injil manusia. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, itu yang pertama. Baru dilanjutkannya. Jadi kalau begitu Injil yang bukan dari manusia itu bagaimana? Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Jadi Paulus Injilnya itu tidak diterimanya dari manusia. Apa artinya Injilnya tidak diterimanya dari manusia? Pasti jawabnya kita, ya bukan manusia yang mengajarkannya kepadanya. Itulah Injil yang diterima oleh Paulus, bukan karena persekutuannya dengan jemaat yang ada di Yerusalem pada abad itu. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Jadi dari mana Paulus menerima Injil itu? Kalau dia bukan dari tamatan Gamaliel, bukan tamatan sekolah teologi yang ada di Yerusalem, bukan dari gereja yang ada di Yerusalem, dari mana diterimanya Injil itu? Maka nanti kita juga langsung sampai, aku dari mana aku menerima Injil ini? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Jadi ada penyangkalannya, ada penyangkalan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Berulang-ulang. Ada penegasan yang tertentu bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus ini bukan Injil manusia. Bukan kuterima dari manusia, dan bukan juga ada manusia yang memberitakannya kepadaku. Makanya kita perlu kali merenungkannya, kalau begitu Injil yang kuterima ini dari mana gitu ya. Kalau Paulus menyangkal ya, jadi aku Injil yang kuterima ini dari mana? Kita lanjutkan. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus yang menyatakannya kepadanya. Berarti Yesus Kristus yang mewahyukannya kepadanya.
Berarti Yesus Kristus yang memberikan revelation kepada Paulus. Ini sumbernya dia. Ya, ini sumbernya dia. Ya, saya ulangi, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bagaimana Simon Petrus menerima penyataan Injil Yesus Kristus itu? Itu dalam bahan kita sudah saya tulis. Itu cocok kalau kita jumpa dengan bagaimana Paulus mengungkapkan penyataan dari surga itu kepada Raja Agripa. Kisah Rasul pasalnya yang Kisah Rasul pasal 26. Saya baca ya, pasal 26 ya. Kisah Rasul pasal 26. Bagaimana penyataan Yesus Kristus itu kepada Rasul Paulus sehingga dia bisa mengungkapkannya. Injil yang kuberitakan ini bukan dari manusia. Injil yang kuberitakan ini bukan berasal dari manusia yang memberitakannya kepadaku, tetapi oleh karena penyataan Yesus Kristus. Itu pasal 26 diungkapkannya. Saya baca umpamanya pasal 26 itu kepada Raja Agripa. Saya baca saja singkatnya ayat 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Bagaimana Yesus Kristus menyatakan penyataan itu kepadanya? Memakai bahasa Ibrani. Itu yang diungkapkannya di sini pertama. Padahal waktu Yesus di bumi, dia memakai bahasa Yunani, karena itu yang bahasa pada waktu itu. Tetapi kepada Paulus bukan. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Inilah penyataan Yesus Kristus kepada Paulus yang diungkapkannya kepada Raja Agripa dalam perjalanan Paulus waktu dia pergi ke Damsyik. Ada beberapa kata yang sangat penting di sini, tapi itu kita tidak eksegese. Apa artinya sukar bagimu menendang ke galah rangsang? Arti ayat ini seperti petani. Kalau petani itu mengajar lembunya membajak, seringkali lembu ini nakal, karena dia nggak mau menarik bajaknya itu. Jadi petani ini pintar. Kalau dipukuli lembu kan sakit ya. Jadi dipasanglah namanya galah rangsang yang tajam di belakang bajak itu. Jadi kalau dia mau merusakkan bajaknya ini karena dia malas membajak, disepaknya bajak itu. Jadi begitu disepaknya bajak ini, kesakitanlah dia. Itulah yang dimasukkan Paulus di sini galah rangsang. Jadi apa yang penyataan Yesus Kristus kepadanya? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Semakin kamu melawan, semakin lukalah kakimu itu. Semakin susahlah nanti hidupmu. Karena pada waktu ini dia sangat melawan tuannya yang mau menuruh dia bajak, tetapi dia melawan terus. Makanya disinilah dalam bahasa Ibrani itu pernyataan Yesus Kristus kepadanya, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Sakit nanti kalau kamu terus melawan tuanmu ini. Itulah kalau disingkatkan. Berikutnya, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Penyataan, dia belum mengenal Yesus. Itu makanya tadi penyataan Yesus Kristus. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Yesus di sini menyatakan diri bahwa Paulus sedang menganiaya dia.
Dan Paulus juga sukar bagi dia menyandang kegalah rangsang. Jadi boleh kita katakan dua-dua orang ini menderita. Yesus dia nyaya juga menderita, Paulus juga melawan kegalah rangsang sebagai petani tadi yang lembunya senantiasa melawan dan menyepak terus, sakit mereka dua-dua. Dan 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ini menjinakkan dari galah rangsang tadi. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu. Revelation, menampakkan diri. Jadi kalau kita berhenti sebentar, berarti salahlah khotbahku kalau ini khotbahkan tentang pertobatan Paulus. Bisa juga benar, tapi ini bukan pertobatan Paulus, lebih dalam. Inilah waktunya Kristus menampakkan diri kepada Paulus. Itu yang dimasukkannya tadi, aku menerima Injil itu bukan dari manusia dan bukan juga diajarkan oleh manusia, tetapi oleh penyataan Yesus Kristus. Bisa juga Anda langsung menjawab, kalau tidak ada penyataan Yesus Kristus, kan Paulus tidak bertobat? Boleh. Tapi mungkin kalau kita tanya kepada Paulus, ini bukan pertobatanku, tapi inilah penyataan Yesus Kristus kepadaku untuk bisa kuberitakan kepada orang lain. Pernyataan Yesus inilah Injil yang bisa kubawa dan kuberitakan kepada orang lain. Maka bagi saya pasal 26 ini jauh lebih tinggi daripada kalau kita buat judulnya pertobatan Paulus, karena ini bukan pertobatan Paulus, tetapi ini adalah pernyataan Yesus Kristus kepada Rasul Paulus dalam bahasa Ibrani. Sebagai orang Ibrani, Yesus pakai bahasa yang khusus pada pelayanan untuk Paulus di sini. Dia tidak pakai bahasa Yunani yang biasa mereka pakai, dan juga tidak dipakai dalam bahasa Latin, tetapi dia memakai bahasa yang Paulus sangat dekat dengan bahasa Ibrani. Karena dia sedang mau menyatakan sesuatu tentang dirinya kepada Rasul Paulus. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Jadi pernyataan Allah di sini, aku menetapkan engkau menjadi pelayan. Makanya bisa kita koreksi, oh ini bukan pertobatan Paulus yang benar. Yang benar adalah inilah pernyataan Yesus Kristus kepada Paulus, bahwa Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya ada tujuannya menjadi pelayan, bukan bertobat. Bisa kita bertobat tapi kita tidak menjadi pelayan. Dan apalagi dan saksi. Apa yang disaksikan Paulus? Disaksikannya tentang bagaimana Yesus yang menjumpai dia. Berikutnya, tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Inilah bagi Paulus yang kalau diungkapkannya tadi di Galatia tadi, penyataan Yesus Kristus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Mengutus itulah rasul, ya, itu sudah kita bicarakan ya. Rasul itu adalah utusan, ambassador, yang mewakili satu negara ke negara lain, ya, duta-duta yang dikirim dari satu negara. Jadi Yesus sendiri, aku akan mengutus engkau. Makanya orang Galatia begitu harus tahu bahwa Paulus ini adalah utusan oleh Yesus Kristus sendiri. Lalu dilanjutkannya ya. Untuk apa dia diutus? Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang,
dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa. Apalagi, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ayat 19 kembali lagi. Sebab itu, ya Raja Agripa. Tahu kita siapa Raja Agripa ya? Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Inilah penyataan. Penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi aku mula-mula memberitakannya kepada orang-orang Yahudi dan di Damsyik dan seterusnya. Makanya jelas tadi diungkapkannya penyataan. Ya, ada lagi di dalam bagian yang lain kita tulis tentang Yeremia 1 ayat 5 ya. Tapi kalau kita sudah tadi sampai bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus bukan diterimanya dari manusia, tetapi dia ungkapkan, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jelas ayat 1 dan 2 ya. Bisa kita tahu bagaimana latar belakang, sehingga bisa Paulus katakan bahwa dia menerima Injil yang diberitakannya itu bukan dari manusia dan bukan juga manusia yang mengajarkannya. Baru diungkapkannya, aku tidak pernah, hai Raja Agripa, tidak taat kepada penglihatan yang dari surga itu. Boleh kita katakan inilah ceritanya pertobatan Paulus? Boleh. Tapi mungkin jauh lebih disukai oleh Paulus kalau kita katakan inilah penyataan Yesus Kristus kepada Rasul Paulus sebagai utusan Injil, di mana dan aku akan mengutus engkau. Penyataan Yesus kepada Paulus mungkin itulah lebih tepat daripada kita lihat cerita pertobatan Paulus. Jadi bisakah ada orang bertobat tanpa ada pernyataan Allah? Ini menjadi pertanyaan besar. Dia bertobat tapi tidak ada pernyataan Allah kepadanya. Ini menjadi renungan yang pertama. Mungkinkah ada orang, kalau kita katakan tadi ini ceritanya Rasul Paulus bertobat. Waktu kita membahas pertobatan Rasul Paulus, lebih banyak dan lebih suka dia menceritakan inilah pernyataan Allah kepadaku. Mungkinkah ada orang bertobat tapi tanpa ada pernyataan Allah kepadanya? Anda boleh menjawabnya sendiri. Jadi aku sudah bertobat tapi enggak ada pernyataan Allah kepadaku. Bagaimana pertobatanku itu? Benarkah itu atau salah? Makanya kepada Raja Agripa, bagus sekali Paulus ya. Hai Raja Agripa, kepada pernyataan yang dari sorga itu aku tidak pernah tidak taat. Ini menjadi kata kunci di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Adakah pernyataan Allah kepada Anda dan Anda tidak pernah tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah itu? Jadi saya tarik kesimpulan, karena mungkin pernyataan Allah itu pun samar-samarnya, sehingga apa yang harus kutaati, pernyataan Allah itu pun samar-samarnya bagiku. Yang mana Allah yang benar pun, yang mana Allah yang salah pun enggak tahu aku. Bagaimana aku mentaatinya? Karena kesaksian ini pernah saya dapat dari satu hamba Tuhan yang sangat besar. Dan di dalam tulisannya itu diungkapkannya lah bagaimana dia tidak pernah tidak taat kepada pernyataan yang dari sorga ini sampai dia tua. Di dalam tulisannya itu. Baik, inilah yang dimaksudkan Paulus. Dia tidak menerimanya dari manusia, tapi dari penyataannya dari sorga. Saya tuliskan di dalam tulisan kita itu, kurasa ada satu yang perlu kita baca ya.
Itu Matius 16 kurasa kalau nggak silap aku ya. Saya kita baca Matius 16 ayat 17 ya. Kuharap nggak salah aku. Matius pasal 16 ayat 17. Itu juga pernyataan. Itu mengenai Petrus. Saya baca ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Bapa di surga yang menyatakan siapa Yesus ini kepada Simon Petrus. Sehingga Simon Petrus dapat menerima pernyataan itu. Kalau Paulus bukan dari Bapa di surga, tetapi kalau Simon Petrus itu berbahagialah engkau Simon. Itu kata Tuhan Yesus, karena Bapakku yang menyatakannya kepadamu. Tapi kepada Paulus bukan Bapa di surga yang menyatakan siapa Yesus. Melalui pernyataan Yesus Kristus sendiri, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu, sukar bagimu menendang ke galah rangsang itu. Dan dipakainya dalam bahasa Ibrani. Tetapi kepada Simon Petrus kita tidak tahu bagaimana Allah Bapa menyatakan diri Yesus, sehingga Simon Petrus dapat mengenal Yesus, anak Allah yang benar. Baik, terima kasih, itulah dulu. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi inilah kurang lebih yang kita mengerti isi ayat 11 dan ayat 12. Tadi kita kan sekaligus belajar membaca Alkitab ya. Sekarang ayat 13 apa dikatakannya? Sekaligus saya baca, saya kira sampai ayat 14, itu satu bagian. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku. Ini bagus ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Di Galatia dipakainya agama Yahudi. Latar belakang Paulus ya. Ya. Biasanya enggak dipakainya nama agama. Tetapi di dalam Yahudi, tapi di dalam Galatia dipakainya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Latar belakangnya, backgroundnya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Apa alasannya dia menganiaya jemaat Allah kita tidak bahas. Dan berusaha membinasakannya. Itulah mungkin sebabnya, makanya Tuhan Yesus tadi katakan, mengapakah engkau menganiaya aku? Karena hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam aku. Kan itu tadi Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau jemaat dianiaya Paulus, maka Yesuslah yang dianiayanya yang ada di dalam diri jemaat itu sendiri. Itu kurasa yang bisa kita maksudkan di sini. Baru disambungnya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Kejam Paulus ya. Itu yang diceritakan tadi. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebab sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Inilah keadaan latar belakangnya di dalam agama Yahudi itu. Ya, berarti Paulus pertobatannya bukan soal agama. Paulus pertobatannya dalam hal penyataan Yesus Kristus tadi kepada dirinya. Dan begitu baiknya dia orang yang beragama Yahudi pada saat itu, dipakainya dua kali. Di dalam ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku.
Ayat 13 dan 14 latar belakang Paulus diungkapkannya di dalam surat Galatia supaya orang Galatia mengetahui bagaimana Paulus ini dan meninggalkan ini. Ayatnya yang ke-15, tetapi waktu ia yang tadi ya, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Jadi kembali ke belakang, dilihatnya dia dipilih Allah masih di dalam kandungan ibunya. Ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia. Siapa yang diberitakannya? Yang sudah menyatakan kepadanya, itulah dia. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia. Jadi kalau kita belajar Paulus, dia sangat senang memberitakan dia yang sudah menyatakan diri itu kepadanya. Makanya kepada penglihatan yang dari surga ini, Rai Raja Agripa, aku nggak pernah nggak taat kepadanya. Waktu ku baca tulisan Bapak itu, benar kalilah ungkapannya ini. Karena tahu dia nilainya, karena pernyataannya jelas. Dengan demikian dia memang mentaatinya karena tahu dia nilainya penyataan Yesus Kristus itu dalam dirinya sendiri. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bisa kita kembali? Karena itu bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, dan bukan juga dari manusia Injilku itu, tetapi Injilku itu mengenai dia sendiri. Baru disambungnya ya. Dan aku memberitakannya kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itu satu. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi dia tidak meminta pertimbangan kepada manusia bahwa Injilnya ini benar atau salah. Karena ini Injil yang dia terima, dan inilah yang diberitakannya, dan inilah pernyataan yang dari surga, itulah pernyataan Yesus Kristus sendiri. Baik. Maukah kita agak sedikit melihatnya kembali ya? Saya ulangi 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Bagaimana Paulus sampai menyadari bahwa Allah telah memilih dia masih walaupun di dalam rahim ibunya sebelum dia lahir? Sama dengan Yeremia 1 ayat 5. Yeremia juga ada panggilannya. Selagi dia masih di dalam kandungan ibunya, Allah telah memilih dia. Bagaimana dia bisa tidak taat kepada pernyataan yang dari surga ini, kalau begitu jauhnya sudah rencana Allah dalam hidupnya. Baru dilanjutkannya ya. Iya. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Bukan karena dia taat kepada agamanya dalam agama Yahudi, bukan karena dia tidak bercacat di dalam melakukan tradisi-tradisi makanya dia dipanggil. Itulah dikatakannya dalam kasih karunia. Karena Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau aniaya aku? Berarti bukan karena latar belakang Paulus makanya dia dipilih, tetapi karena kasih karunia Allah bagi Paulus lah makanya dia dipilih. Itulah yang sederhananya. Mari kita lanjutkan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Ya, saya pelajari kali ayat-ayat ini karena ada bukunya khusus tentang ayat ini. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik.
Karena di Damsiklah pertobatannya ya. Jadi dia pergi ke Arab dan dari sana dia kembali lagi ke Damsik. Ya. Lalu katanya ya, 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kepas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ya, apa tujuannya diceritakan ini? Pasti kita mengatakan, kalau kau tidak menerima Injil ini dari manusia, bagaimana hubunganmu dengan orang rasul-rasul atau gereja yang sudah ada di Yerusalem sebelumnya? Itu isinya ayat ini. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ aku kembali lagi ke Damsik. Lalu 3 tahun kemudian, itu sudah lama ya, 3 tahun kemudian aku pergi lagi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kepas. Dipakainya di sini Kepas, bukan Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tujuan ini semua menyatakan bahwa Injilnya ini tidak diterimanya dari rasul-rasul yang sudah duluan bertobat. Sama dengan waktu kita membaca, aku menjadi rasul seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ini hubungannya. Jadi kalau kita baca Alkitab ini, kenapa dibuatnya hubungannya dengan jemaat Yerusalem? Karena dia mau menyatakan bahwa dia bukan menerima Injilnya ini dari gereja Yerusalem, dan bukan menerimanya juga dari rasul-rasul, dan terutama disebutkannya namanya bukan juga dari Kepas, dan cuma aku jumpa dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus di Yerusalem. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Di sini ada bagian penekanannya bahwa Injil yang diberitakannya ini bukan dusta dan tidak diterimanya dari orang-orang yang duluan menjadi rasul, tapi oleh penyataan Yesus Kristus. Ayat 21. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Judea. Tahu Anda Judea? Judea itu maksudnya di daerah sekitar Yerusalem. Makanya kalau jumpa kita di sini jemaat-jemaat Kristus di Judea, itulah surat Matius. Jadi Injil Matius itu ditulis ke sini kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah Judea. Karena Tuhan Yesus katakan, pergilah, beritakanlah Injil dari Yerusalem, kan begitu ya? Iya. Ya, barulah keluar dari Yerusalem ke Samaria, ya. Nah, Judea itu, inilah dia masukkannya Judea, dan kepada jemaat-jemaat Kristus di Judea inilah ditulis Injil Matius. Jadi dia tidak lama, cuma 2 minggu dia ada di Yerusalem. Ya, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Judea. Jadi bisa kita bayangkan gereja pada waktu itu ya, bagaimana Rasul Paulus bertobatnya di Damsik. Sesudah dari Damsik dia pergi ke tanah Arab. Ya, tanah Arab itu ada satu kerajaan, itu ada satu bukunya yang bagus menguraikannya. Dan sesudah itu dia kembali lagi ke Damsik tempat pertobatannya. Dari situ dia ke Yerusalem sesudah 3 tahun. Dan di sana dia tidak lama, hanya 15 hari. Menumpang dia di rumah Kepas, dan dia jumpa dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang sudah bertobat sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan inilah menjadi pimpinan gereja di Yerusalem, Mother Church, di mana gereja-gereja berkembang dari Yerusalem ini. Tapi hubungan Paulus dengan gereja di Yerusalem, dengan rasul-rasul yang di Yerusalem tidak ada. Itu yang masukkannya di sini. Itu yang mau diungkapkannya, sehingga Injil yang diberitakannya itu asli berasal dari Yesus Kristus, bukan manusia yang mengajarkannya. Itu yang makanya diungkapkan latar belakangnya.
Ayat 23. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi Paulus menulis di sini iman yang mau dibinasakannya. Ya. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Latar belakang Paulus, backgroundnya diungkapkannya di sini, background hubungannya dengan jemaat Yerusalem, karena dia mau membuktikan keaslian Injil yang diberitakan itu bukan dibawanya dari Yerusalem. Baru ditutupnya 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Berarti Injil yang diberitakan oleh Paulus ini, berita pertobatan Paulus ini, membawa orang-orang di daerah Judea, gereja-gereja yang ada di sekitar Yerusalem, memuliakan Allah. Karena dahulu dia mau membinasakan iman, sekarang dia sudah memberitakan iman itu kembali. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Baik, ada sedikit yang belum saya jelaskan sekali, itu mengenai Injil yang lain itu apa. Mari kita coba melihatnya di dalam tulisan. Sudah saya tulis itu, apa itu Injil yang lain, supaya nanti waktu kita membicarakan Injil yang lain dalam zaman kita ini enggak terlalu payah kita. Mari kita buka dasarnya, Kisah Rasul 15 ayat 1. Itu dasar Injil yang lain. Kalau Injil yang benar tadi Paulus katakan, Injil yang kuberitakan ini demikian, dan aku tidak berdusta, dan aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus sendiri. Aku tidak meminta petunjuk dari orang lain. Apa itu Injil yang lain yang ada di jemaat Galatia ini? Kisah Rasul pasal 15 ayat yang pertama. Dan boleh kita merenungkannya. Sidang di Yerusalem. Inilah sidang jemaat yang pertama, sidang sinode. Apa yang dibicarakan dalam sidang sinode ini? Mari kita lihat. Beberapa orang datang dari Judea ke Antiokhia. Antiokhia maksudnya daerah Damsyik, di mana Paulus sudah mengabarkan Injil. Ini daerah Antiokhia. Beberapa orang datang dari Judea. Ini Judea tadi daerah Yerusalem, di mana tempat Yesus naik ke surga. Beberapa orang datang dari Judea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Karena mereka semua disunat. Kenapa alasannya mereka disunat? Karena kita langsung ingat itu dalam zamannya Abraham. Orang Israel yang tidak disunat harus dibinasakan. Itulah Allah mau membinasakan Musa karena Jepora lupa menunatkan anaknya waktu dia berjalan menuju Mesir. Kan Anda ingat itu waktu malam Allah mau membinasakan Musa. Karena Jepora kemungkinannya pada waktu itu tidak mau menunatkan anaknya. Karena Jepora ini bukanlah umat Israel. Sehingga Allah mau membinasakan dia dan Jepora menunatkan anaknya itu. Sehingga Allah tidak membinasakannya. Sekarang gereja berdiri di Yerusalem dengan semua latar belakang yang disunat. Dengan semua latar belakang yang mengikuti tradisi-tradisi, sebagaimana tadi Paulus ungkapkan, akulah yang lebih kudus dari semua mereka. Aku mentaati semua tradisi-tradisi nenek moyang kita. Sekarang Injil datang. Di mana sunat itu? Sunat itu peristiwa yang besar kali bagi umat Israel. Kalau dia tidak disunat, itulah tandanya dia bukan orang Israel. Siapa yang bukan umat Israel dibinasakan dari kumpulan umat Israel ini. Contohnya tadi saya berikan waktu Musa kembali ke Mesir. Sekarang gereja, mereka semua yang disunat sekarang datang dari Antiokhia.
yang bukan orang Israel dan bukan orang Yahudi, yang tidak disunat, dan gereja sudah berkembang di Antioquia, dan bahkan sudah misi berjalan sampai ke Siprus, sampai ke Galatia ini. Galatia ini adalah daerah misi Paulus yang pertama. Dan di Yerusalem ada orang yang pergi ke Antioquia, dilihatnya gereja di Antioquia maju. Baru pulang dia ke gereja Mother Church tadi, gereja induk tadi, di mana rasul-rasul semua berkumpul di Yerusalem. Bagaimana kita buat? Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat itu, dan seterusnya. Bagaimana membuat mereka bisa lepas? Dan inilah yang Injil lain yang kita jumpai di dalam surat Galatia ini. Supaya nanti dalam hidup kita juga kita tahu, aku ini Injil yang lainku yang mana? Adakah ada Injil yang lain? Bukankah penting kali sunat dalam umat Israel? Sangat penting. Tetapi kedatangan Kristus, Injil yang sudah diberitakan tadi cepat kali kita hafal ya. Apakah kamu menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat? Tidak. Mereka menerima Roh Kudus bukan karena mereka melakukan undang-undang Taurat. Gimana kita buat? Inilah Injil yang lain. Maka dalam tulisan ini, dalam jemaat ini, Injil yang lain itu yang belum pernah diberitakan Paulus. Jadi Injil yang lain di jemaat Galatia, Injil yang belum pernah diberitakan oleh Paulus. Lantas diberitakan oleh orang yang datang dari Judea tadi, memberitakan Injil yang lain tadi. Makanya waktu saya baca, Paulus nggak pernah sekasar ini kupikir kepada jemaat. Dan dia berani mengatakan, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, yang luar daripada apa yang kuberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Waktu saya membaca buku-buku yang lain, memang betul juga kurasa. Karena Yesus inilah yang menyelamatkan satu-satunya. Baru disambung dengan hukum sunat. Di mana kedudukan Yesus tadi yang berkorban segitu hebat? Dan itu yang dipinggirkan, dan tradisi-tradisi hukum sunatnya tadi, itulah yang dimajukan mereka. Maka terkutuklah kamu. Waktu saya melihat ini ada juga kebenarannya, maka waktu saya pilih apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau ada orang menyesatkannya, ambil batu gilingan, ikatkan di lehernya, dan tenggelamkan dia ke dalam laut. Iya. Itu juga lah mungkin makanya Yakobus, guru akan dihakimi sesuai dengan guru. Janganlah kamu banyak menjadi guru, karena sebagai guru kamu akan banyak dihakimi nantinya gitu. Ya? Lebih berat hukumannya karena dia mengajarkan yang salah rupanya. Nah, inilah Injil yang lain. Mari kita baca yang sudah Anda dapat sehingga bisa kita lebih jelas nanti. Ya, berarti apakah isinya Injil yang lain itu? Jawabnya, mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup kalau hanya menerima Yesus Kristus. Tidak cukup Yesus Kristus saja di mana dosa kita diampuni dan di mana kita bisa pindah dari murka Allah. Saya mungkin tambahkan sedikit. Karena seringkali kita membicarakan soal keselamatan dan soal masuk surga, ada satu yang kita buat kurang. Lepas daripada murka Allah itu kita lupa. Lepas dari penghakiman itu lupa kali kita mengungkapkannya. Ya, jadi inilah yang kita maksudkan. Apakah isi Injil yang lain itu harus ditambah dengan hukum Taurat? Tidak cukup kalau hanya Yesus saja. Injil yang lain itu, keselamatan itu tidak cukup hanya beriman kepada Yesus Kristus, perlu ditambahkan yang lain. Makanya dibuatnya Injil lain, Injil manusia.
Karena manusia yang mengajarkannya dan itu dilakukannya. Nah, Injil yang benar, keselamatan sama dengan Kristus Yesus. Tidak ada yang perlu ditambah. Zaman sekarang ini pun keselamatan cukup hanya dalam Yesus Kristus, tanpa ada tambahan yang lain. Kalau keselamatan tambah sesuatu, maka itu sudahlah Injil yang lain. Karena bukan Injil ini yang diberitakan Paulus. Yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, bahwa Kristus Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Entah apapun tambahnya itu, Injil yang lain itu secara tidak sadar telah menggeser kemutlakan perbuatan Yesus Kristus. Cukup untuk jalan keselamatan. Ini sudah menghina kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus berani berkata, terkutuklah dia yang memberitakan Injil yang lain. Injil yang lain itu mengesampingkan kemuliaan Tuhan Yesus. Ini dasarnya rupanya. Nah, demikian juga di jemaat Filipi. Jadi kalau kita ikuti sejarah di dalam Perjanjian Baru, setiap jemaat nampaknya rata-rata ada Injilnya yang lain. Wah, nggak gampang kalau begitu kami hidup dalam zaman ini. Bisa. Setiap gereja ada Injil yang lain. Bagaimana kami bisa lepas? Demikian juga Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dalam jemaat ini ada juga yang mengajarkan ajaran sesat yang menaruh percaya pada hal-hal lahiriah seperti sunat. Kembali lagi. Tapi mungkin Anda tanya nanti, yang kenapa begitu kental mereka memegang hati mereka sunat sesudah pun mereka diselamatkan oleh Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan yang kita tidak jawab. Kenapa mereka kembali ke sunat itu? Kalau memang Injil Yesus Kristus begitu jelas diungkapkan, Roh Kudus diberikan, mujizat terjadi, tapi kok kembali mereka ke situ? Sama dengan jemaat Filipi. Kita tahu bagaimana jemaat Filipi itu berdirinya, begitu jelas sekali kekuasaan Allah ada di tengah-tengah mereka, tapi kembali lagi mereka ke situ. Itu menjadi renungan kita. Saya sambungkan, mereka ini tidak bermegah dalam Yesus Kristus, tetapi dalam hal yang lahiriah. Dan orang ini disebut oleh Paulus anjing-anjing. Waktu saya belajar sekolah teologi, ini ditanya oleh jemaat, oleh mahasiswa, kenapa Paulus katakan orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat ini, Pak, anjing-anjing, kata. Rupanya sifat anjing, kalau dia sama-sama berkelahi dia. Orang Saduki dan orang Farisi kan berkelahi. Tapi kalau dia waktu menyalibkan Yesus, orang Farisi dan orang Saduki sehati mereka, termasuk Herodes dengan Pilatus pun sehati. Itu maksudnya. Makanya Paulus pakai kata anjing-anjing di kota Filipi ini. Mereka sendiri yang mengajarkan ajaran sesat ini tentang sunat, berkelahi. Aliran orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi waktu menghantam gereja, mereka sama-sama bersatu. Akhirnya Paulus katakan anjing-anjing di sini. Waktu kami tanya, memang itulah sifatnya, aku pikir. Ya, maka mereka itu tidak bermegah dalam Yesus Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ini harus menjadi pegangan mereka. Nanti sama juga dengan surat Kolose. Surat Kolose nanti waktu Anda baca pasal 3, hidupku tersembunyi di dalam Kristus. Dibungkus oleh Kristus aku, karena itu kuasa kegelapan yang dulu aku sudah keluar daripadanya tidak mampu membinasakan aku. Tetapi mereka ini juga nanti akan ada lagi Injil yang lain di kota Kolose itu. Singkatnya kalau demikian, mungkinkah aku tidak ada Injil yang lain dalam imanku? Saya baca sedikit lagi. Iya, ada ajaran sesat itu di dalam zaman kita sekarang ini. Maaf, saya baca sekali lagi. Tetapi dalam hal yang lahiriah, dan orang itu disebut oleh Paulus anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Dua, anjing-anjing dan pekerja yang jahat. Adakah ajaran sesat seperti ini dalam zaman kita sekarang ini? Orang yang menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
dan tidak bermegah dalam karya Kristus Yesus. Pusat pikiran mereka bukan apa yang diperbuat Kristus Yesus, tetapi bermegah dalam apa yang mereka perbuat. Mereka perbuat sunat, bermegah mereka di situ. Mereka menghitung hari-hari, bermegah mereka di situ. Melihat perbuatan mereka, mereka bermegah di dalam hal itu. Inilah Injil yang lain. Sampai di sini mungkin di depan kita bisa sambung lagi. Ya, kalau saya boleh ringkaskan supaya tidak terlalu banyak, yang itu Paulus mengungkapkan keaslian Injilnya itu. Jadi Paulus mendapatkan pernyataan Allah. Dalam pernyataan Allah itulah Paulus, kalau boleh kita katakan, bertobat, ataupun sesudah dia menerima pernyataan Allah itu, taulah dia bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Sekarang kalau orang melaksanakan sunat, sudah langsung dia tahu ini salah betul. Itulah sebabnya dia bisa menulis mengenai ajaran-ajaran lain yang ada di Galatia, karena itu latar belakangnya. Demikian juga di jemaat Filipi, demikian juga di jemaat Kolose. Tahu dia apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Paulus sebelum ada pernyataan Yesus Kristus kepadanya, sebelum dia bermusuhan dengan Allah, sebelum dia bertobat, sebelum dia keluar pengakuannya. Nah, makanya Paulus satu-satunya yang memberikan kata pengakuan. Jikalau mulutmu mengaku dan hatimu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Inilah yang bisa kita pelajari pada malam ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau boleh kami melihat diri kami. Di manakah Injil lain yang kami pegang? Kalau Galatia punya Injil lain, Filipi juga punya Injil lain, Kolose juga punya Injil lain. Kami juga hari ini, kalau Tuhan bisa menyatakan diri, bisa juga ada Injil lain di mana kami bermegah, tetapi bukan bermegah di dalam pengorbanan Yesus Kristus, sehingga Injil yang lain itu yang lebih mempengaruhi hidup kami daripada Injil Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya. Di dalamnya lah kami dapat dilepaskan dari murka Allah itu. Mungkin hari ini kami belum ada satu orang pun yang bisa menemukan Injil yang lain itu. Karena itu kami berdoa. Kalau dalam sejarah abad pertama saja setiap jemaat ada Injil lainnya, apalagi dalam zaman kami ini. Kami berdoa supaya kami bisa dilepaskan daripada Injil yang lain ini, karena terkutuk orang yang ada di dalam Injil yang lain itu. Dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal di mana Kristus telah merencanakan sebelumnya. Terpujilah namamu. Kalau masih ada kesempatan kami belajar bersama-sama, nyatakanlah Tuhan kalau ada Injil yang lain itu membuat kami menjadi bodoh dan tidak lagi diberkati secara rohani. Kalau kami mulai dengan roh, masa kami akhiri dengan daging. Daging itulah perbuatan kami yang kami harapkan bisa menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan mengharapkan supaya ada penyataan Yesus Kristus, sehingga kami tahu Injil yang lain itu dan kami boleh meninggalkannya. Terpujilah namamu Yesus yang bisa menyatakan diri kepada Paulus, dan sampai hari ini Tuhan pasti akan menyatakan kalau ada yang salah di dalam Injil yang kami beritakan. Amin.